Halo, shalom anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang sudut, ya. Nah, coba perhatikan. Ya, perhatikan di rumah kalian. Itu ada beberapa contoh bangun yang mempunyai sudut. Nah, itu coba perhatikan meja. Meja itu mempunyai sudut ya. Juga jendela itu juga mempunyai sudut. Hanger itu juga mempunyai sudut ya. Nah, juga itu atap rumah, internet, batas internet dengan tembok itu juga mempunyai sudut ya. Lihat, juga atap rumah kalian itu juga mempunyai sudut ya. Atap rumah itu mempunyai sudut. Nah, anak-anak, apa guna sudut itu ya? Apa gunanya kita ini memahami tentang sudut? Nah, kegunaan sudut itu banyak sekali anak-anak. Nah, ini pada permainan sepak bola kita bisa mengukur sudut untuk mencetak gol, memasukkan bola ke gawang. Nah, juga itu memasukkan bola basket, tahu sudutnya, bisa memasukkan bola ke gawang pada permainan bola basket. Nah, juga anak-anak untuk membangun kemiringan jalan. Nah, apa gunanya? Kalau jalan itu ada kemiringan, ada sudutnya, maka jalan tidak akan tergenang oleh air. Nah, anak-anak, kita juga lihat pada permainan biliar ya. Kalau tahu tentang sudut, wah bagaimana caranya bisa memasukkan bola dengan tepat karena tahu cara mengukur sudut. Nah, anak-anak, nah sekarang kita akan belajar bagian-bagian sudut. Nah, anak-anak, kita akan belajar bagian-bagian sudut. Nah, sudut itu adalah daerah yang terbentuk dengan adanya dua garis yang berpotongan pada satu titik. Ya, saya ulangi, sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dengan adanya dua garis yang berpotongan pada satu titik. Nah, ini ada garis OA ya dan garis OB. Nah, garis ini berpotongan pada titik O ya, pada titik O. Nah, dua garis tersebut akan membentuk suatu daerah. Nah, daerah ini ya, daerah ini disebut sudut. Nah, sedangkan ya OA adalah kaki sudut ya. OA disebut juga kaki sudut. Garis OA adalah kaki sudut dan garis OB adalah kaki sudut. Nah, yang O-nya sendiri adalah titik sudut. Nah, sudut ini disebut juga sudut apa anak-anak? Sudut AOB atau sudut BOA atau juga sudut O. Jadi bisa disebut ketiganya itu ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk mengukur sudut. Nah, kita biasanya menggunakan alat yang disebut juga, nah ini alat ukurnya yang disebut apa? Busur derajat. Nah, kita akan belajar mengukur sudut menggunakan langkah-langkah ya, cara menggunakan busur derajat. Yang pertama anak-anak, siapkan busur derajatnya ya. Siapkan busur derajatnya. Nah, anak-anak menggambar segitiga ya, menggambar sudut. Menggambar sudut pada buku kalian ya. Berikutnya, tempelkan busur derajat ke sudut yang kamu buat tadi ya. Garis yang bawah berhimpitan dengan garis
ya. Dan titik 0 pada busur derajat itu berhimpitan dengan itu sudutnya ya. Nah, besar sudut kita lihat pada angka di sini ya. Kita akan melihat yang tertera pada busur derajat. Yang kita pakai adalah angka yang bawah. Ya, di sini terlihat angka 30 ya. Jadi, besar sudut yang terbentuk adalah berapa? 30 derajat. Nah, ini ada angka 30, maka besarnya 30 derajat. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar macam-macam sudut ya. Berdasarkan besar sudutnya itu ada 3 macam sudut. Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu besar sudutnya 90 derajat seperti gambar ini ya. Ini yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu antara 90 sampai 180 derajat. Nah, anak-anak, sebetulnya ada satu lagi sudut ya. Itu yang berupa garis lurus. Yang besarnya yaitu 180 derajat. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang sudut ya. Kita akan belajar tentang sudut dalam segitiga. Nah, anak-anak, Bu Retno mempunyai sudut 3 ya, A, B, C. Nah, Bu Retno akan gunting pojok-pojoknya ya. Kemudian ketiga sudut itu akan kita gabungkan ya, kita gunting pojok-pojoknya ya. Lalu ketiga sudut itu akan kita gabungkan. Nah, kita gabungkan membentuk sudut lurus. Besarnya berapa tadi? 180 derajat. Nah, ketiga sudut segitiga bila digabung akan membentuk sudut lurus. Besarnya 180 derajat. Nah, anak-anak, ya, ada contoh soal ya. Nah, jumlah sudut ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, anak-anak, Bu akan berikan contoh soal. Nah, Bu mempunyai segitiga A, B, C. Nah, sudut A 70 derajat, sudut C 30 derajat. Nah, berapa besar sudut B? Nah, kita akan ingat kembali berapa besar ketiga sudut segitiga. Nah, besarnya 180 derajat. Nah, tadi kita ingat ya. Busur ketiga segitiga besarnya 180 derajat. Mencari sudut B adalah 180 derajat dikurangi dalam kurung 70 derajat ditambah 30 derajat. Maka sudut B adalah 180 derajat dikurangi 100 derajat. Jadi sudut B besarnya 80 derajat. Nah, anak-anak, bagus ya. Anak-anak akan paham. Nah, anak-anak Bu akan punya contoh soal yang kedua. Lihat ini. Segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ya. Yang satu sudutnya adalah siku-siku. Besarnya berapa? 90 derajat. Nah, yang satu sudut A itu 30 derajat. Nah, sudut C 90 derajat, sudut A 30 derajat. Nah, maka kita akan melihat sudut B berapa ya? Oh, 180 derajat dikurangi dalam kurung 90 derajat ditambah 30 derajat. Karena siku-sikunya 90 derajat, maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Maka akan didapat sudut B adalah 60 derajat. Nah, anak-anak, semakin mudah ya. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang sudut dalam segi 4. Nah, sudut dalam segi 4 itu seperti sudut dalam segitiga. Tetapi kalau di sini ada 4 sudut. Nah, 4 sudut ini akan
membentuk sudut 360 derajat. Nah, besar keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Nah, anak-anak, kita bisa buktikan keempat sudut itu bila digabungkan, nah, akan membentuk lingkaran seperti ini. Lingkaran ini besarnya 360 derajat. Nah, paham anak-anak ya? Nah, jadi jumlah keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan belajar dengan baik ya. Anak-anak sudah semakin paham ya apa yang dijelaskan oleh Bu Retno. Kalian akan menggali lagi lebih dalam. Bila belum jelas, bisa putar video ini lagi ya. Bisa putar, bisa disimak. Nah, kalau belum paham, anak-anak bisa bertanya pada Bu Retno. Nah, ini anak-anak akan Ibu berikan tugas untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, coba kalian buka ESPS, kerjakan halaman 176 sampai 177. Nah, nanti yang difoto dikumpulkan ke Bu Retno hanya bagian B saja. Ya, kalau kalian belum jelas, boleh bertanya orang tua atau setel video ini kembali, atau juga boleh WA Bu Retno secara pribadi atau video call, tetapi harus bilang Bu Retno dulu ya, WA Bu Retno dulu. Nah, terima kasih anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati, kalian akan semakin pandai, Tuhan memberkati.